Aneka kue modern mungkin sudah biasa. Kue khas Betawi yang hanya ada di hari raya Lebaran, meski jadul rasanya tak kalah mantul. Uniknya lagi, proses pembuatannya tanpa di oven, tapi bisa awet sampai 3 bulan. Ya, kue satu. Walaupun kue tradisional sudah mulai langka, di Jalan Al-Maghfiro, Jakarta Timur, masyarakatnya masih mempertahankan warisan kuliner khas Betawi. Kampung Pengrajin Budaya Condet, Jakarta Timur tumbuh sebagai kampung wisata. Desa kreatif yang eksis dengan aneka kue dan makanan khas Betawi. Pok Suryati, salah satu yang masih setia membuat kue khas Betawi, usaha yang dirintis orang tuanya sejak tahun 1980-an. Kue yang sering dibuat adalah kue satu, kue yang bentuknya seperti kue sagon dengan bahan baku tepung yang terbuat dari kacang hijau. Yang busik, yang nggak mencilak, itu bagus tepungnya. Kalau yang ada kacang hijau yang mencilak itu tepungnya nanti kadang-kadang maur gitu. Jadi kita pakainya yang musik, yang nggak mengkilap. Proses awal menyangrai kacang hijau menjadi yang paling penting. Disangrai tanpa menggunakan minyak sama sekali dengan api kecil agar tidak gosong. Bisa dibilang mirip seperti menyangrai kelapa parut yang akan dijadikan serundeng kelapa. Kenapa nggak pakai minyak? Kalau pakai minyak, ntar dia lengket, nggak jadi tepung. Oh gitu. Kacang hijaunya mau ditepungin dijadiin tepung. Oh, Iya. ini berarti kudu diaduk-aduk begini terus ya? Iya. Sampai kapan? Sampai pegel? Enggak, sampai di coklat. Sampai dia coklat. Datang hijau. Oh gitu. Kacang yang sudah disangrai kemudian dihaluskan lalu dibersihkan secara tradisional dengan menggunakan tampah. Masyarakat Betawi menyebutnya dampi. Kue-kue Betawi tempo dulu kebanyakan tidak menggunakan telur ayam atau telur bebek, apalagi mentega. Mungkin salah satunya itu dari zaman dulu ya, orang masih tingkat rata-rata kehidupannya masih kurang. Karena mau lebaran mungkin jadi yang ada bahan di rumah. Dan bisa juga karena dia juga awet. Kan tahan lama, jadi hemat juga. Selain karena bahan yang tidak terjangkau masyarakat kala itu, aneka kue Betawi dipengaruhi oleh budaya Melayu, terutama dalam penggunaan bahan serta teknik memasak seperti mengukus dan menggoreng. Kue satu merupakan kue sederhana. Cetakan kue menggunakan alat khusus yang bernama cetakan kue satu. Ini kan tadi sampai bentuknya bagus-bagus gini nih. Nah itu ada tipsnya nggak biar nggak hancur kalau dicetak kayak begitunya? Gimana Cak? Nih namanya ditekan-tekan gini nih. Oh gini. Nah, Ya, maur. Ya. tekan begini. Ditekan gini, terus, terus. sampai biar nyatu. Proses mencetak satu persatu yang membuat kue Betawi tempo dulu disebut kue satu. Uniknya pembuatan kue tanpa di oven. Agar lebih padat, justru dikeringkan di bawah sinar matahari langsung. Sinar matahari memberikan panas merata dan alami. Sehingga kue tidak hanya kering di permukaan, tetapi juga di bagian dalam. Kue satu kalau pakai oven, itu nanti gulanya kan meleleh. Jadi ganting, nggak bisa dimakan kuenya. Keras. Jadi memang udah pasti pakai sinar matahari. Proses penjemuran tergantung panas sinar matahari. Jika sedang terik, penjemuran sekitar 4 jam. Namun apabila cuacanya mendung, bisa memakan waktu sampai 2 hari. Dalam satu hari, Pok Suryati menghabiskan 4-5 kg tepung kacang hijau atau sekitar 10 toples. Tentunya menjelang hari Lebaran bisa naik 2 kali lipat karena banyaknya pesanan dari Jakarta maupun luar Jakarta. Harga satu toplesnya Rp65.000. Tidak hanya kue satu, banyak tempat produksi kue khas Betawi di Kampung Al-Maghfiro. Seperti kue geplak, kue spesial yang hanya ada pada Hari Raya Idul Fitri dan juga acara pesta pernikahan. Pok Suryana salah satu pembuat kue geplak khas Betawi. Selain membuat geplak, ia juga membuat emping melinjo khas Condet. Bukan tanpa alasan, Pok Suryana menekuni kue geplak agar warisan kuliner tidak punah terlindas perkembangan zaman.
Ya karena peminatnya jarang bang. Terus udah gitu harganya mahal. Yang bikin tua-tua juga. Nah kaum muda-muda nih dia senengnya sama kue-kue kering modern sekarang. Jarang jadi peminatnya kue-kue jadul Betawi ini nih. Kue geplak memiliki tekstur yang lembut dan kenyal. Tepung beras yang dipakai bukan tepung beras instan, melainkan asli dari beras merah yang sudah direndam dan ditumbuk sampai halus. Harus ada takaran dan prosesnya tidak sembarangan asal mencampurkan tepung beras dengan gula aren. Jika takarannya tidak sesuai, maka kue geplaknya tidak akan lembut dan mudah hancur. Kematangan tepungnya ini nih, kita kan kadang-kadang suka, ini gimana nih ya kematangannya ini udah apa belum ya gitu kan. Soalnya kalau misalnya belum, terus kita tuangin tepungnya ini nih, dia nggak bakalan jadi. Dia bakalan buyar. Tepung beras merah kerap digunakan dalam membuat kue tradisional karena teksturnya lebih kasar dibanding tepung terigu, sehingga memberikan tekstur yang baik pada kue. Kok Ya, ini kok kenapa dicampur segala sih? Tadi aja langsung tepung terigu ke gula. jangan abang. Ini Kenapa? kan nanti kalau terigunya duluan dia bisa ngegumpal. Jadi diratain dulu tuh di darat, kita ratain. Oh, diratain. Kalau Iya. gitu mendingan yang duluan, no tadi aja Lah kelapa jangan, buyar. buyar. Buyar, kemanisan kayak saya ntar. Buset, kasih isian lupis, bukan kayak empo. Gimana? Terus ini gimana nih ceritanya nih? Ini dimasukin dikit. Masukin nih? Iya, oke. Bawa pulang masukin? Enggak, masukin abang. Oh, masukin ya udah. Iya, masukin. Dikit-dikit. Semua bahan, takarannya harus sama, tidak ada boleh berlebih maupun berkurang. Adonan kue geplak mudah padat dan mengental, asalkan harus selalu diaduk. Penamaan kue geplak sendiri memiliki dua versi. Yang pertama, kue geplak diambil dari bahasa Betawi arkais atau kuno yang artinya keras. Hal ini karena kue geplak sudah dipadatkan dan mengeras. Selain itu, ada juga yang menyebutkan karena proses pembuatannya yang dipadatkan dengan cara ditekan dan dikeplak-keplak. Nah, ini dia, Bang. Apa tuh? Makanya dinamain geplak. Oh gitu. Iya, karena dia suaranya gini. Tuh ya, Bang, coba. Nah, plak plak plak. Nah. Oh gitu. Jadinya geplak. Oh, Nah, gitu, Bang. jadi dinamakan geplak karena proses terakhir ini membunyikan bunyi geplak ini, plak 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 plak. Jadinya namanya geplak. Geplak. Habis geplak diapain? Habis geplak diapain? Diginiin, Bang. Dikasih apa itu? Dikasih apa ya? Dikasih topping ini, Bang. Oh, tepung ke sini ya. Iya. Setelah dipadatkan, kue harus langsung dipotong selagi masih panas agar lebih mudah dan tidak pecah. Kue geplak sama seperti makanan Betawi khas lainnya. Ada tata cara maupun pantangan dalam membuat kue geplak untuk hantaran pernikahan. Pantangan dulu sih ya, orang dulu sih ya kalau ngomong nih, kalau bikin tuh nggak boleh rame-rame. Karena ntar ada aja yang dikata, takutnya ini nggak jadi. Ditambah lagi ntar ada aja yang ngomong nggak jadi ini kuenya. Jadi kalau bikin tuh biasanya berdua sendiri gitu. Kue geplak juga memiliki makna mendalam bagi masyarakat Betawi, yakni sebagai simbol kemakmuran, kebersamaan, dan keberkahan. Selain itu, proses pembuatan dari adonan yang berserakan bermakna penyambung silaturahmi. Maka tidak heran kalau kue geplak selalu ada ketika Hari Raya Idul Fitri, di mana banyak teman maupun sanak saudara yang bersilaturahmi.